Baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Fokus Dialog bersama Disperindak Kota Tanjung Pinang dengan tema kita pada hari ini ketersediaan stok pangan jelang Nataru. Nah pemirsa, kita tahu bahwa Kota Tanjung Pinang ini tidak dapat menghasilkan mungkin dalam bentuk bahan pangan seperti itu. Nah, tapi mungkin Tanjung Pinang memiliki satu keistimewaan. Barangkali, nah Pak Endi, saya ingin ke Pak Endi. Barangkali Tanjung Pinang ini memiliki satu keistimewaan nggak sih dalam bentuk mungkin suplai produk ke daerah lain begitu? Pokok, ya. Kita ketahui memang Tanjung Pinang bukan daerah penghasil ya untuk pertanian ya. Jadi memang sebagian besar kita didatangkan yang terdekat dari Bintan, seperti tadi dari Jawa, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Tetapi di sisi yang lain, para distributor di Tanjung Pinang juga merupakan beberapa pemasok untuk kabupaten kota lain, khususnya daerah kepulauan, seperti Natuna, Anambas, Lingga gitu. Bahkan dari telur pun kita dapat informasi turun ke lapangan sama Pak Kadis beberapa waktu yang lalu. Distributor telur pun sebagai pemasok di Kabupaten Lingga. Jadi makanya kami sebenarnya agak optimis kalau stok di Tanjung Pinang ini insya Allah akan selalu cukup, karena distributor kita bertugas juga membantu beberapa di kabupaten kota yang lain. Jadi walaupun istilahnya stok mereka berlebih banyak, paling enggak kalaupun Tanjung Pinang butuh di perayaan tertentu butuh pasokan lebih banyak, mungkin mereka memprioritaskan untuk Kota Tanjung Pinang juga. Jadi insya Allah lah kalau untuk stok barang pokok itu dari Tanjung Pinang selalu ada, karena distributor kita juga kan ada tugas ganda tadi gitu. Gitu. Baik Bang, kalau untuk yang bisa dihasilkan dari sini ini seperti telur ayam tadi ya, yang bisa dikirim ke kabupaten kota lainnya begitu, Tanjung Pinang. Tidak hanya telur ayam, jadi kayak beras. Kalau kita bilang istilahnya barang pokok tanda garis miring kering lah, yang kering kayak tepung, gula gitu kan, beras juga sebagai pemasok di beberapa kabupaten kota terdekat, khususnya ya tiga kabupaten tadi gitu, kabupaten kepulauan. Iya. Jadi datangkan dari Tanjung Pinang dulu baru distributor kita, bukan maksudnya distributor kita bisa jadi ngambil dari Jawa, dari Medan, kemudian distributor kita selain untuk mencukupi kebutuhan Tanjung Pinang, mereka juga membantu untuk di Natuna, Lingga dan Anambas. Bintan. Ya, Bintan Oke, juga. baik. Nah, Pak Adma, kan waktu kemarin kita turun ke lapangan ketika survei dengan Ibu Wali Kota begitu. Nah, dari Pasar Bintan Center ke Pasar Baru. Nah, ini kan ada terjadi perbedaan harga di beberapa produk begitu. Mungkin perbedaannya mencapai 1.000 sampai 2.000 rupiah. Nah, Pak, ini mungkin apa sih Pak yang menjadi perbedaan? Apakah memang jarak tempuhnya atau seperti apa sih Pak yang menjadi dasar perbedaan antara kedua pasar yang antara pasar Bintan dengan Pasar Baru ini? Apa yang menjadi perbedaan itu? Jadi Pak, yang beda-beda harga untuk jenis-jenis mata dagangan tertentu antara Pasar Bintan Center dengan Pasar Baru, sebenarnya di dalam untuk jenis yang sama pun di dalam Pasar Bintan Center itu antar pedagang di situ juga ada terjadi beda, jenis yang sama. Juga beda ya, Pak, di Pasar Baru pun antara meja pedagang yang satu dengan pedagang yang lain beda juga. Gitu. Ini sebenarnya tergantung dari konsumen ini yang punya trik untuk melakukan negosiasi tawar-menawar kan, tawar-menawar. Ini tetapi itu juga menjadi perhatian, ditekankan oleh Ibu Wali Kota waktu survei ya, sidak ke kedua pasar itu kemarin. Karena itu pertemuan dengan distributor dan agen hari Kamis kemarin itu, Ibu Wali Kota menekankan kembali ini sedapat mungkin tidak ada terjadi perbedaan harga untuk jenis-jenis tertentu di antara kedua pasar ini. Begitu. Bisa jadi memang yang mayoritas belanja di Bintan Center itu yang tinggal di Batu Lima ke atas ya, yang ke Pasar Baru itu daerah dari Teluk Keriting, Kampung Jawa, Kampung Kolam, sampaikan
ke Batu 2 begitu ya, Batu 3 masih adalah ke sana juga. Jadi kembali lagi ke beda-beda harga tadi itu memang pedagang-pedagang tertentu ini ya dia coba-coba juga, namanya orang berdagang kan dapat untung juga ya. Mau untung juga dia, kalau dapat untung ya lebih lah. Karena itu dia tawarkan segini, itu trik pembeli lah untuk melakukan tawar-menawar. Oh gitu, baik Pak. Jadi ya mungkin pedagang ini memakai prinsip ekonomi tadi Pak ya, membeli dengan semurah-murahnya, menjual dengan seharga tinggi-tingginya begitu. Baik Pak. Pak, terkait dengan beras begitu Pak. Nah untuk saat ini ketersediaan di Tanjung Pinang seperti apa Pak? Kalau misalnya untuk kan kita juga ada Bulog di sini. Untuk Bulog sendiri bagaimana Pak ketersediaan harga kalau beras di Tanjung Pinang ini sampai 4 bulan ke depan juga stoknya masih aman. Di Bulog ada, dan di beberapa distributor ketersediaannya bisa dijamin sampai 3-4 bulan ke depan masih aman. Gitu. Dan harga beras pun tidak terjadi kenaikan. Oke Pak. Nah mungkin Pak, selain daripada beras Bulog kan juga ada distributor yang mendatangkan berbagai macam merek yang lain, dan itu juga masih aman dan tersedia sampai akhir tahun ini, sampai 4 bulan ke depan ya Pak? Jangankan sampai bulan Januari, kami masih bisa jamin Februari pun masih stok kesediaan beras di Tanjung Pinang masih aman. Oh, jadi dengan tersedianya stok beras ini, dan harga tidak akan naik ya Pak ya, masih sama makanya harga beras kan relatif stabil. Iya, relatif stabil ya. Baik. Nah Pak Atma, mungkin mungkin masyarakat yang ingin mengetahui terkait dengan perkembangan harga saat ini, itu biasanya mereka bisa ngecek kemana? Mungkin Pak ini bisa jelasin nggak sih Pak, kalau misalnya masyarakat ingin mengetahui ketersediaan harga, bagaimana harga hari ini dan jadi kami jelaskan sedikit mengenai pekerjaan rekan-rekan di bidang kami yang terkait dengan stabilisasi harga. Itu kita untuk pantauan harga kita laksanakan seminggu 2 kali. Itu juga bisa dicek di website Pemkot Tanjung Pinang dan di web Dinas Perdagangan. Kemudian untuk stok itu sebenarnya stok distributor kita mingguan ngeceknya. Bisa by phone, kalau ada kendala baru bisa datang ke lokasi gudang. Dan kita laporkan ke Bank Indonesia. Jadi memang, tapi yang kami tampilkan di website pemerintah Kota Tanjung Pinang dan website Disperindak itu untuk pantauan harga pasar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah kalau penasaran ataupun rekan-rekan di media yang mau tahu perkembangan bisa ngecek di website Pemko dan website Disperindak. Jadi bisa ngecek langsung di website gitu ya Pak. Pantauan harga 2 pasar. Update-nya setiap hari Senin dan Kamis. Hari Kamis, setiap Senin dan hari Kamis. Baik. Nah, ini untuk masyarakat yang ingin mengetahui seperti apa perkembangan harga bahan pokok. Nah, bisa mengakses di websitenya Pemkot Tanjung Pinang maupun di website Disperindak Kota Tanjung Pinang. Nah, Pak Atma, mungkin menjelang kita di berakhirnya fokus dialog kita hari ini, mungkin ada barangkali ingin yang disampaikan kepada masyarakat terkait mungkin bagaimana ketersediaan stok bahan pangan jelang Nataru ini Pak. Mungkin tidak usah panik barangkali ya Pak ya. Iya. Jadi begini, khususnya pemirsa Tanjung Pinang TV dan masyarakat Tanjung Pinang pada umumnya, memang ada berita-berita menjelang akhir tahun ini, ketersediaan barang tertentu akan langka, harga akan naik. Jadi informasi seperti ini memang harus arif kita menerimanya untuk juga cek dan di cross check ya, disaring-saring juga informasi, tidak perlu kita telan bulat-bulat. Ada informasi sandingan, informasi bandingan yang lain. Kami itu menyediakan, seperti sampaikan Pak Endi tadi, perkembangan harga di pasar
dua pasar Tanjung Pinang ini, Bintan Center dan Pasar Baru, setiap hari Senin dan hari Kamis itu bisa dicek di web Pemko Tanjung Pinang dan di web Disperindak Kota Tanjung Pinang. Di situ harga macam-macam harga barang di kedua pasar itu, harga bahan pokok, hasil pantauan itu kami update terus. Jadi tidak perlu cemas dengan memasuki akhir tahun, khusus yang merayakan Natal dan juga tahun baru 2022, bahwa semua item bahan pokok di Tanjung Pinang ini stoknya aman, stoknya tersedia. Hanya untuk item-item tertentu seperti minyak goreng memang sudah terjadi kenaikan dari bulan September kemarin. Dan kenapa naik? Yang saya sampaikan terdahulu tadi sebabnya. Kemudian juga ada kenaikan sedikit itu harga cabai. Kenapa cabai itu naik? Karena memang ini sudah musim penghujan, curah hujan sudah semakin tinggi, tanaman cabai itu agak rentan dengan hujan, terendam air, cabai buahnya menjadi busuk. Ya, karena itu di daerah-daerah penghasil cabai ini ada yang terjadi panen tidak maksimal. Jadi karena itu harga cabai juga ada fluktuasinya. Kemudian yang agak ada kenaikan sedikit itu daging, ya, daging segar, terutama daging ayam segar. Karena itu beberapa hari yang lalu Wali Kota Tanjung Pinang sudah bersiraturahim dengan para integrator peternak-peternak di Pulau Bintan ini, meminta supaya untuk menata kembali ini harga daging ayam segar, supaya terutama dalam momen menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru ini, harga daging ayam dan telur ayam jangan ikut-ikutan naik. Dan mereka menyarankan ke kami kemarin supaya kami ini juga ada organisasinya, asosiasi para peternak. Mohon disampaikan saja secara tertulis kepada kami, dan itu sudah kami sampaikan. Kami Dinas Perdagangan sudah menyampaikan kesepakatan di forum silaturahim dengan wali kota dengan para peternak itu, supaya jangan ada kenaikan harga daging ayam dan telur ayam menjelang ujung tahun ini, ya. Nah, begitu. Dan masyarakat pun tidak perlu panik, begitu ya, Pak, ya? Panik, khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok di Tanjung Pinang, lalu membeli besar-besaran untuk stok di rumah masing-masing. Ya, ini tidak perlu terjadi. Saya rasa di Tanjung Pinang ini tidak perlu terjadi dan tidak perlu dilakukan, karena tadi saya sudah sampaikan stoknya aman, tidak bakalan ada kelangkaan. Gitu. Jadi kalau terjadi ada beberapa orang borong ramai, nanti terjadi ikut-ikutan kan, padahal tidak perlulah terjadi seperti itu. Sekali lagi, stok barang di Tanjung Pinang aman, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Insya Allah tersedia untuk masyarakat, itu. Ya. Baik. Nah, mungkin saya ke Pak Endi sedikit, Pak, sebelum mungkin pesan untuk masyarakat begitu. Nah, sekarang kan juga kita pandemi dan PPKM akan diterapkan rencananya di menjelang Natal ini. Nah, ini juga tidak mempengaruhi untuk ketersediaan bahan pangan kita di Tanjung Pinang ini kan, Pak, ya? Iya, untuk PPKM sepertinya informasi terakhir itu memang yang tadinya akan ada pengetatan, ya. Maksudnya PPKM level 3 mungkin tidak dijalankan. Informasi yang kami dapat tidak dijalankan seketat level 3.
Cuma tetap kemarin di rapat juga dari Bu Wali memerintahkan tetap walaupun bagaimanapun protokol kesehatan buat pedagang dan pengusaha swalayan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat di tempat-tempat usahanya masing-masing. Jangan sampai tidak seketat biasanya. PPKM level 3 membuat kita lengah gitu. Jangan sampai perayaan ini menjadi nantinya ada imbas yang tidak baik. Mungkin itu aja sih penjelasan terakhir dari Baik, artinya meskipun PPKM level 3 tidak jadi dilaksanakan dan tidak terjadinya pengetatan yang dilaksanakan, tapi ini juga tidak akan berpengaruh kepada ketersediaan bahan pokok di Tanjung Pinang ini ya, Pak ya? Walaupun apa, ini diberi prioritas, diberi laluan transportasi yang lakukan angkutan bahan-bahan pokok ini diberi prioritas. Ya, untuk diberi laluan lah kata orang Melayu untuk tidak supaya tidak tersendat-sendat ya. Karena akibatnya kalau ada pembatasan, penyekatan terhadap alat-alat angkut transportasi mengangkut bahan-bahan pokok, maka akan berimpak kelangkaan dan mahal harga jadinya kan. Ya, itu. Ya, baik. Nah, Pak, ini barangkali ada yang disampaikan kepada masyarakat, Bang, terkait mungkin ketersediaan bahan pokok jelang Nataru ini, silakan, Bang. Kami tim kita dari kantor memang selalu tidak hanya akhir tahun sih sebenarnya kerjaan rutin kami melalui perintah dari Pak Kadis bahwa selalu pantau lapangan seminggu misalnya 2 kali tadi. Jadi itu memang kerjaan rutin sih Mbak. Jadi juga seperti koordinasi ke distributor. Jadi ya itulah yang kami simpulkan menjelang akhir tahun ini memang tidak ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan untuk kenaikan harga ataupun untuk pasokan stok barang pokok khususnya. Oke, baik. Nah, masyarakat Tanjung Pinang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Atma dan Pak Endi bahwa kita semua tidak perlu khawatir terhadap pasokan bahan kebutuhan pokok kita di Kota Tanjung Pinang karena sudah tersedia sampai bulan Februari mendatang. Nah, namun meskipun begitu pemerintah juga menghimbau bahwa dengan tidak jadinya dilaksanakan PPKM level 3 bahwa kita semua harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, begitu ya Pak ya. Nah, baik pemirsa, terima kasih Pak Endi, terima kasih Pak Atma telah hadir di Tanjung Pinang TV berbincang pada kesempatan kali ini, sangat banyak yang menjadi pengetahuan kita semua. Nah, pemirsa, demikianlah perbincangan kami pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada Fokus Dialog mendatang dengan tema yang berbeda tentunya. Saya Dewi Sarah bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada Fokus Dialog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.